Assalamualaikum Bu Yuli, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ica. Alhamdulillah baik. Ibu Ica sendiri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Bu Yuli, apakah Ibu Yuli punya waktu? Oh, tentu saja, Bu. Ada apa rupanya ya? Gini Bu, saya ada Mhm. sedikit permasalahan yang ingin dibicarakan dengan Ibu Yuli. Apakah Iya, Ibu Yuli punya waktu? tentu, tentu saya punya waktu kalau untuk Ibu Ica ya. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya, Bu? Kelihatannya ini sangat serius sekali ya. Ya, sebelumnya terima kasih Bu Yuli telah mau meluangkan waktu untuk saya. Oh, saya Mhm. merasa sedikit frustasi sebenarnya Bu Yuli dengan beberapa siswa-siswa saya yang sering terlambat masuk kelas. Oke. Dari kebersamaan kita hari ini, Bu Ica, apa yang ingin Ibu Ica capai terkait dengan masalah siswa yang terlambat masuk kelas tadi? Ini Bu, saya ingin mencari cara untuk mengurangi keterlambatan siswa saya tersebut dan meningkatkan disiplin di dalam kelas saya. Tujuan yang sangat bagus, Bu Ica. Sekarang kita fokus untuk mencari strategi yang bisa Ibu Ica terapkan ya untuk mengatasi masalah ini. Apa saja tantangan yang Ibu hadapi terkait dengan siswa kita yang sering terlambat ini? Banyak sih Bu dari mereka yang datang terlambat hampir setiap hari. Itu membuat kehilangan, pelajaran dan mengganggu konsentrasi siswa lain. Itu memang sangat mengganggu sekali ya, Bu. Apakah Ibu tahu alasan di balik keterlambatan siswa kita ini? Dari beberapa siswa mengeluhkan jarak rumah yang jauh dan sulit transportasi. Namun yang saya sesalkan sekali ada juga yang sepertinya tidak peduli sama sekali, Bu Yuli. Begitu ya. Memahami alasan di balik keterlambatan sangat penting. Sudahkah Ibu berbicara dengan siswa-siswa tersebut mengenai masalah ini? Sebenarnya saya sudah mencoba, Bu Yuli, tetapi Hmm. beberapa siswa tampaknya tidak terbuka untuk berbagi alasan yang sebenarnya dengan saya. Hmm. Apakah ada, Bu, perbedaan dalam keterlambatan ini berdasarkan kelas atau kelompok tertentu? Ya, siswa di kelas tertentu, terutama siswa yang lebih besar, lebih sering terlambat dibandingkan dengan yang lain. Menarik sekali ya Bu Ica. Ini bisa menunjukkan pola yang perlu kita eksplorasi lebih dalam lagi. Apa dampak dari keterlambatan ini terhadap suasana kelas dan proses pembelajaran Bu Ica? Tentunya Ibu, keterlambatan mereka menyebabkan kebisingan dan mengganggu fokus siswa lainnya. Saya merasa frustasi, Bu, dan siswa yang dapat datang tepat waktu juga merasa terganggu. Kira-kira langkah konkret apa yang bisa Ibu Ica ambil untuk mengatasi masalah keterlambatan ini? Mungkin, saya bisa membuat kebijakan keterlambatan yang lebih jelas dan konsisten, Bu. Seperti, memberikan konsekuensi bagi yang terlambat. Itu ide yang baik. Namun, mungkin bisa kita pikirkan juga ya, Bu, ya, cara yang lebih positif untuk mendorong siswa kita ini agar datang lebih tepat waktu. Apa yang bisa Ibu lakukan? Saya bisa memulai dengan memberi penghargaan kepada siswa yang selalu datang tepat waktu misalnya, seperti pengakuan Mhm. di depan kelas atau poin tambahan, Ibu. Bagus sekali, Bu Ica. Penghargaan itu salah satunya bisa menjadi motivasi yang kuat. Kira-kira ada solusi yang lain lagi, Ibu? Saya juga bisa, Ibu, sebenarnya mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa untuk membahas pentingnya kedisiplinan. Mungkin jika orang tua terlibat, mereka bisa lebih mendukung anak-anak mereka untuk datang tepat waktu. Ada lagi menurut Bu Ica solusi yang lain? Saya juga bisa sih Bu menyesuaikan waktu pelajaran atau menyediakan jadwal transportasi alternatif bagi siswa yang kesulitan. Saya akan mempertimbangkan untuk melakukan diskusi di kelas tentang pentingnya manajemen waktu. Nah, itu ide yang sangat baik, Ibu.
membuat kebijakan keterlambatan yang lebih jelas dan konsisten. Contohnya tadi memberikan konsekuensi bagi yang terlambat ya Bu ya, Hmm. mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa untuk membahas pentingnya kedisiplinan. Kemudian menyesuaikan waktu pelajaran atau menyediakan jadwal transportasi alternatif bagi siswa yang kesulitan. Ya. Dan yang terakhir tadi Bu Ica sampaikan melakukan diskusi di kelas tentang pentingnya manajemen waktu. Kapan Bu Ica memastikan rencana ini dilaksanakan? Saya Apa akan yang membuat akan Ibu Ica kebijakan. lakukan? Iya, Ya, saya akan membuat kebijakan keterlambatan yang jelas dan mengumumkannya kepada siswa, Ibu. Dan saya juga akan merencanakan pertemuan dengan orang tua. langkah yang baik. Dan jika rencana ini misalnya tidak sesuai dengan harapan ya Bu, kita inginnya seperti ini, ternyata yang dikerjakan itu. Nah, apa yang akan Ibu Ica lakukan? Jika kebijakan ini tidak efektif, saya akan mencari umpan balik dari siswa dan orang tua untuk mengevaluasi pendekatan ini, Bu Yuli. Sangat baik. Kapan Ibu bisa dilaksanakan rencana ini? Saya akan melaksanakannya secepatnya, Ibu Yuli, mulai besok tentunya. Mulai besok. Wow, sempurna sekali kedengarannya ya. Sebagai langkah awal, apa tindakan atau rencana pertama yang akan Ibu ambil? Saya akan memulai merancang kebijakan keterlambatan dan merencanakan pertemuan dengan orang tua. Nah, luar biasa. Dengan langkah-langkah ini, saya yakin Ibu akan melihat perbaikan. Kemudian, apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah yang akan Ibu terapkan nanti? Tentunya saya akan melakukannya secara kontinu, terus-menerus, dan konsisten ya Bu, sampai memang terlihat perubahan yang terjadi dalam diri murid-murid saya tersebut. Oke. Kemudian, kira-kira siapa saja Bu Ica yang bisa membantu supaya komitmen yang Ibu sampaikan tadi berjalan dengan lancar? Tentunya izin dari kepala sekolah ya Bu, kerjasama dengan orang Hmm. tua, dan rekan sejawat tentunya. Oke, berarti saling berkolaborasi ya Bu ya untuk hasil yang lebih baik. Kemudian bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk ke depannya? Saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, tentunya Ibu, dan menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingannya lebih kepada siswa yang membutuhkan. Bagus sekali rencana tindak lanjut Ibu ini ya, supaya ke depannya siswa-siswa kita ini tidak lagi datang terlambat ke sekolah ya Bu. Ya betul sekali Ibu. Oke Bu Ica, dari perbincangan kita tadi atau perbincangan kita ini, bagaimana perasaan Bu Ica sekarang? Alhamdulillah, sudah mulai lega ya Bu ya, karena sudah bisa berbagi cerita dengan Lega aku. Ibu Yuli, dan mendapatkan solusi yang baik tentang Iya. permasalahan yang terjadi di dalam kelas saya. Alhamdulillah Ibu Ica kalau begitu. Ini saya rasa juga perbincangannya sangat luar biasa, sangat menarik sekali. Dan tentunya saya berharap Bu Ica bisa melakukan apa yang telah direncanakan tadi ya, dengan penuh semangat ya Bu Ica ya. Insya Allah Ibu, saya akan selalu semangat untuk membimbing murid-murid saya. Baik Bu Ica. Kira-kira apakah masih ada yang ingin kita bicarakan? Saya rasa sudah cukup Bu Yuli. Terima kasih banyak ya Ibu atas waktu yang Ibu luangkan untuk saya. Sama-sama Bu Ica. Kalau begitu saya mohon pamit ya Bu Ica ya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum Bu Ica. Waalaikumsalam Bu Yuli.